Keropohan adalah kuliner tradisional khas Demak berupa nasi putih yang disajikan dengan kuah santan berisi daging kerbau dan labu putih. Dengan cita rasanya yang gurih dan kaya akan rempah, biasanya nasi keropohan disajikan pada acara-acara khusus seperti pernikahan, syukuran, dan perayaan hari besar. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana sih cara masak nasi keropohan yang gurih ini? Yuk kita intip bareng-bareng proses pembuatannya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi keropohan. Ini ada bawang merah, bawang putih, kemiri yang sudah disangrai. Ini cabai merah keriting, salam, laos, dan jeruk. Ini micin, garam, penyedap rasa. Ini jinten, ketumbar bubuk yang sudah disangrai. Ini pala sama ini merica. Terus untuk isiannya nanti setelah bumbunya ini semua sudah siap sesuai dengan takarannya, dihaluskan. Di blender dihaluskan, kemudian ditumis sampai dengan tanak. Untuk isiannya keropohan itu ini ada sayur labu atau walu putih itu, terus ini jeroan sama ini daging yang memang daging. Nah, sekarang cara memasak keropohan. Yang pertama, didihkan terlebih dahulu air kaldu dari rebusan daging kerbau yang sudah dimasak sebelumnya. Selanjutnya, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan aduk sampai merata. Pastikan semua bumbu itu tidak ada yang menggumpal. Setelah mendidih, masukkan daging yang sudah direbus tadi. Nah, kalian harus tahu kalau keropohan itu memiliki ciri khas daging dicampur dengan jeroan. Setelah itu, tambahkan air sedikit dan masukkan labu putih yang sudah direbus sebelumnya. Karena bumbu halusnya tadi sudah ada garam, micin, dan lainnya, jadi kita tinggal mengoreksi rasa. Nah, yang terakhir tinggal masukkan santan sedikit dan tunggu sampai benar-benar matang. Nah, itu semua adalah proses pembuatan keropohan. Kalian tahu gak sih, proses memasak keropohan sebenarnya berkaitan dengan materi IPA tentang suhu dan kalor. Saat panci dipanaskan, kalor dari api akan berpindah ke kuah, sehingga suhunya meningkat hingga mencapai titik didih. Ketika daging, jeroan, labu putih, dan santan itu dimasukkan, suhu kuah akan menurun karena kalor berpindah ke bahan yang lebih dingin, sehingga diperlukan waktu agar kuah kembali mendidih. Proses ini menunjukkan bahwa perpindahan kalor dan perubahan suhu berperan penting dalam menentukan kematangan dan kualitas masakan, dan ini merupakan salah satu contoh penerapan konsep sains dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kapan jualan nasi keropohan? Untuk nasi keropohan sendiri di Sarwo Eco menjadi menu terbaru kami, Mbak. Memang baru kami promosikan itu sekitar 3 bulan terakhir berjalan ini. Tapi untuk nasi keropohan sendiri sebenarnya memang sudah ada dari zaman dulu. Tapi di Sarwo Eco baru 3 bulan ini dan menu terbaru kami ya keropohan itu. Bisa dijelaskan nasi keropohan? Nasi keropohan itu memang sebenarnya menjadi nasi khasnya Demak ya. Dari sejak Kesultanan Demak dulu, kebetulan itu menjadi menu andalan dan kesukaannya dari Medilana juga memang seperti itu yang disajikan. Itu berasal dari olahan daging kerbau, dari daging dan jeroan, bahkan juga kadang itu kulitnya atau lumak itu diolah bersama dengan sayur labu atau walu air itu ya, lalu yang panjang putih itu nanti diolah dengan bumbu rempah-rempah yang sudah tadi dipraktekkan dan diberi santan. Memang berkuah hangat panas-panas pakai bawang goreng dan cabai lalapan. Bagaimana anggapan pembeli tentang nasi keropohan? Walaupun nasi keropohan itu menjadi nasi asli khasnya Demak, tapi ternyata masyarakat itu memang banyak yang belum tahu ya apa itu keropohan,
isinya apa, rasanya seperti apa. Dengan kita mengangkat kembali menu khasnya Demak ini menjadi ikonnya Demak saat ini, dan memang sudah kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk memperkenalkan nasi kropokan ini ke masyarakat umum, jadi menjadi ini peluang untuk masyarakat mengetahui. Jadi ya sangat antusias, Mbak. Nah, itu setiap hari itu nasi kropokan sold out kita jual, karena memang panggilan kita yang datang itu memang mereka banyak menanyakan kropokan itu seperti apa, rasanya, isinya apa, lebih ke penasaran, dan responnya bagus, puas, enak rasanya. Apa kesulitan terbesar dalam menjaga cita rasa nasi kropokan agar tetap khas? Kalau kendala ya tidak ada kendala yang begitu berarti ya, karena memang pakemnya nasi kropokan isinya seperti itu, bumbunya seperti itu. Kalau kuliner itu kan memang luas, Mbak. Jadi tidak bisa menjadi patokan antara rasa kropokan di warung yang satu dengan yang lain itu sama persis, tidak bisa, karena memang itu kreasi dari masing-masing pemilik usaha. Tapi pada dasarnya rasanya hampir rata-rata ya sama seperti itu, isinya ya sama. Tidak ada kendala yang berarti sih, dan respon masyarakat juga bagus, bisa menerima dengan baik.